Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alhan Fajrul Amin dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ingkar sunnah. Kata ingkar sunnah terdiri dari dua kata, yaitu inkar dan sunnah. Kata inkar berasal dari akar bahasa Arab, yaitu ankaro yankiru, inkar, yang mempunyai beberapa arti, diantaranya tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengakui sesuatu, dan menolak apa yang tidak tergambarkan dari hati. Inkar as-sunnah adalah sebuah sikap penolakan terhadap sunnah Rasul, baik sebagian maupun keseluruhannya. Mereka membuat metodologi tertentu dalam menyikapi sunnah. Hal ini mengakibatkannya tertolaknya sunnah, baik sebagaimanapun keseluruhannya. Baik, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu kapan ingkar sunnah mulai ada. Inkar sunnah hanya terbagi menjadi dua, yaitu inkar sunnah klasik dan modern. Inkar sunnah klasik pada masa sahabat seperti dituturkan oleh Hasan al-Basri. Ada sahabat yang kurang begitu memperhatikan kedudukan sunnah Nabi SAW, yaitu ketiga sahabat Nabi, Imran bin Husain, sedang mengajarkan hadis. Tiba-tiba ada seseorang meminta agar ia tidak usah mengajarkan hadis, tetapi cukup mengajarkan Al-Quran saja. Nah, dari sini kita tahu bahwa inkar sunnah telah ada sejak zaman para sahabat dulu. Baik, yang kedua adalah inkar sunnah modern. Inkar sunnah modern muncul di Mesir pada abad ke-20 Masehi. Penyebab utamanya adalah akibat pengaruh kolonialisme yang semakin dahsyat sejak awal abad 19 Masehi di dunia Islam, terutama di India setelah terjadi pemberontakan melawan kolonial Inggris 1857 Masehi. Berbagai usaha-usaha yang dilakukan kolonial untuk pendangkalan ilmu agama dan umum, penyimpangan akidah melalui pimpinan-pimpinan umat Islam yang tergiur mereka terhadap teori-teori Barat untuk memberikan interpretasi hakikat Islam. Dari sini kita akan masuk ke materi ketiga. Siapa sajakah tokoh inkar sunnah? Tokoh-tokoh inkar sunnah terdiri dari Taufik Sidki dari Mesir, Ghulam Ahmad Farvest dari India, Rashad Khalifah kelahiran Mesir yang menetap di Amerika Serikat, Kasasim Ahmad, mantan Ketua Partai Sosialisasi Rakyat Malaysia. Adapun tokoh-tokoh inkar sunnah yang tercatat di Indonesia antara lain adalah Lukman Saat, Dadang Setiogroho, Safran Batubara, dan Dalimi Lubis. Ya, mereka semua adalah tokoh-tokoh inkar sunnah yang ada di dunia dan yang ada di Indonesia. Masuk ke materi 4, yaitu di mana inkar sunnah terjadi. Pada periode klasik, inkar sunnah berada di Irak, Basrah. Sedangkan pada masa modern, inkar sunnah terbagi menjadi beberapa tempat sesuai dengan tempat para tokoh-tokoh berada. Masuk ke materi kelima, mengapa peristiwa tersebut terjadi? Karena adanya seseorang atau sekelompok yang menolak sunnah Nabi SAW. Sebagai suatu paham atau aliran, inkar sunnah klasik ataupun modern memiliki argumen-argumen yang dijadikan sebagai landasan pemikiran dalam mempertahankan paham mereka. Argumen yang mereka kemukakan terbagi menjadi dua. Argumen nakli yang dimaksudkan argumen-argumen nakli yang tidak hanya berupa ayat-ayat Al-Quran saja, tetapi juga berupa sunnah atau hadis Nabi. Memang agak ironis juga bahwa mereka yang berfaham ingkar sunnah ternyata mengajukan sunnah sebagai argumen pembelaan paham mereka. Dan yang kedua adalah argumen-argumen akli, tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah SAW. Menurut mereka, hadis itu karangan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Baik, masuk ke materi yang terakhir, yaitu bagaimana inkar sunnah muncul dan bertahan. Munculnya kelompok ingkar sunnah dilatar belakangi oleh beberapa sebab, diantaranya pemahaman mereka yang tidak terlalu baik dan mendalam tentang hadis atau sunnah Nabi SAW, kedangkalan mereka dalam memahami Islam, juga ajaran secara keseluruhan, kepemilikan pengetahuan yang kurang tentang bahasa Arab, sejarah Islam, sejarah periwayatan, pembinaan hadis, metodologi penelitian hadis, dan adanya statement Al-Quran yang menyatakan bahwa Al-Quran telah menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan ajaran Islam.
Dengan kurangnya pemahaman mereka yang membuat mereka menjadi suatu kelompok yang semakin lama semakin besar hingga bertahan sampai saat ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Maaf jika ada perkataan yang salah, itu datangnya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.